Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja untuk bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tetapi saya mengharapkan Bapak Ibu dapat berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, suami istri, dan kalau anak-anak ada, maka Bapak Ibu dapat mengumpulkan anak-anaknya agar hari ini Bapak Ibu dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan sesuai dengan waktu yang diatur oleh keluarga masing-masing. Untuk itu pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu kita akan akhiri dengan doa berkat. Ya, dan kita akan menyerahkan seluruh keluarga kita di dalam tangan Tuhan supaya keluarga kita hidup di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Bahwa kami tidak dapat bertemu di gereja bersama-sama untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang maha hadir. Dan pada saat ini Engkau hadir di tempat ini. Tapi Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Di mana mereka sedang berkumpul, suami istri. Dan mungkin juga ada di antara mereka berkumpul bersama dengan keluarga, dengan anak-anak mereka. Biarlah hadirat Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Dan Engkau lawat mereka Tuhan, supaya dengan demikian maka kuasa Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah mereka, diurapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan hamba-Mu juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Sehingga pada hari ini kami semua boleh diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja,
penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kerajaanmu datanglah Tuhan. Biarlah kerajaan surga datang di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kerajaanmu datang di tengah-tengah kami. Kerajaanmu datang di dalam keluarga kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus penuhi kami dengan hadirat Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan muliakanlah. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, baik hamba-hambamu yang ada di gereja dan umatmu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan Engkau berbicara kepada mereka lewat firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Sehingga firman Tuhan itu akan menghidupkan iman kami. Firman Tuhan itu akan mempertumbuhkan dan mendewasakan kami. Untuk kami terus percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan sekarang telah naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bahkan Allah yang ada di surga
menyediakan tempat bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan Allah di sorga, yaitu Tuhan Yesus, berdoa buat kami supaya kami sebagai gereja Tuhan akan tetap bersatu dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu dan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka Alkitab masing-masing, karena kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi saya ulangi, Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kalau pada pagi hari ini saudara-saudara menyaksikan siaran ini, maka saudara adalah orang yang paling berbahagia. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang saudara dan saya percayai selama ini, Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Di mana pada 2000 tahun yang lalu Dia telah datang di dalam dunia ini. Kemudian untuk menebus dosa manusia, maka Dia harus menyerahkan diri, dan Dia rela untuk disalibkan di atas bukit Golgota, supaya dengan demikian maka saudara dan saya diselamatkan olehnya. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan Yesus berkorban mati-matian untuk disalibkan di atas bukit Golgota. Tubuhnya dicabik-cabik supaya saudara-saudara dengan demikian maka kita mengalami persekutuan dengan tubuhnya. Dan darahnya dicurahkan supaya dengan demikian maka darahnya akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Oleh sebab itu setiap bulan di dalam minggu yang pertama kita selalu mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita. Dan oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus itulah yang mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita percaya selama ini yaitu Tuhan Yesus, Dia telah mencurahkan darahnya dan bahkan Dia disalibkan mati untuk menebus dosa saudara dan saya, ya, supaya dengan demikian maka saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sesudah itu saudara-saudara, maka Dia bangkit dari maut. Sesudah bangkit dari maut, Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, supaya menunjukkan bahwa Dia bukan Allah yang mati,
Tetapi dia adalah Allah yang hidup dan dia adalah Allah yang berkuasa. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian adalah hari kemenangan buat saudara dan saya. Di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan bahkan banyak orang yang juga turut bersama dengan murid-muridnya menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, itu membuktikan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup yang kita percayai di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, dan kita bersyukur kepada murid-murid, di mana pada waktu itu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka berkata begini, maka bertanyalah mereka, yaitu murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau memulihkan kami, memulihkan kerajaan Israel bagi kami? Dikatakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu apa jawab Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini itu bergantung daripada kehendak Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga yang menciptakan kehidupan kita, kemudian menjadikan kita ada di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu dia juga yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu mengenai kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu pada saat-saat ini saudara dan saya hidup dalam satu situasi yang sangat sulit, saudara-saudara. Kita berhadapan dengan satu situasi di mana satu virus penyakit yang sedang menular bukan hanya di negara kita di Indonesia, tetapi virus penyakit ini menular ke seluruh dunia. Virus penyakit ini mengancam kehidupan manusia dan bahkan virus penyakit ini mengancam seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu menyerahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Maka melalui kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang berkuasa untuk menyertai kita. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa untuk menentukan nasib hidup saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk menentukan masa depan kita masing-masing. Dia yang menentukan tahun-tahun umur hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau dia tidak menghendakinya, maka kita tidak akan mati oleh karena virus corona. Tetapi ya, kalau dia menghendakinya untuk kita hidup, maka dia yang akan melingkupi kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita di dalam dunia, dan bahkan melepaskan kita daripada virus penyakit ini. Untuk itu, biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini bersama dengan keluarga masing-masing, mari kita akan berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita masing-masing dan menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia, percaya kepada masa depan kita dan hidup kita pada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepadanya, maka saudara dan saya pasti akan dilindungi, pasti akan ditolong, dan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita sekalian. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, di mana Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya termasuk saudara dan saya. Yang mengatakan di dalam ayat yang ke-8 dalam Kisah Rasul 1 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Perhatikan kalimat yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam situasi yang sukar, banyak sekali orang yang menderita kesusahan, banyak sekali orang yang sakit pada saat ini, saudara-saudara. Ini menunjukkan pada kita bahwa kehidupan manusia dalam dunia ini sedang terancam. Untuk itu saudara-saudara, supaya kita bisa terlepas daripada semuanya itu, maka kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang memberikan otoritas dan memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Supaya dengan kuasa yang diberikan kepada kita, maka kita mampu bertahan di dalam dunia ini untuk menghadapi situasi yang tidak menentu pada hari-hari ini. Untuk mendapatkan kuasa ini, maka firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau saudara dan saya ingin memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, maka kita harus minta dan kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Sebab kalau kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan saudara dan saya, kalau kuasa Roh Kudus turun atas keluarga saudara, maka itulah yang akan menjadikan kita memiliki kuasa untuk dapat melawan segala kuasa kejahatan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama, minta kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya, kalau setiap keluarga dengan sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, kemudian kami juga sebagai hamba Tuhan, sungguh-sungguh bertekun di dalam doa dan minta kepada Tuhan, supaya kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus setiap hari. Maka kuasa itu kita akan miliki dalam kehidupan kita sekalian. Sebab dengan kuasa Tuhan, yaitu kuasa di dalam nama Yesus, kita dapat mengusir segala kuasa penyakit. Dengan kuasa Tuhan, yaitu kuasa di dalam nama Yesus, kita dapat mengusir segala kuasa setan dengan segala tipu dayanya. Sebab dengan kuasa Tuhan, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan disertai, kita akan dilindungi, dan kita akan ditolong di dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu seharusnya setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, ada doa 10 hari di tempat ini. Dan setiap tahun ada ratusan orang yang datang di tempat ini kemudian berdoa pada Tuhan. Tapi memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama. Tetapi saya harapkan supaya setiap jemaat sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, maka biarlah setiap hari ketika saudara berdoa di rumah bersama dengan keluarga, sungguh-sungguh minta Roh Kudus untuk memenuhi keluarga saudara, memenuhi hati saudara. Dan saya percaya ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, kemudian Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka saya yakin, maka saudara akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan demikian maka saudara dan saya akan memiliki kuasa yang dari Tuhan. Dan apabila saudara memiliki kuasa dari Tuhan, maka saudara tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Saudara akan terus menjalani aktivitas dalam rumah tangga. Saudara akan terus menjalani aktivitas dalam pekerjaan yang saudara lakukan setiap hari dalam hidupmu. Dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita, supaya dengan demikian kita akan hidup di dalam dunia ini. Menurut WHO, bahwa virus corona ini tidak akan cepat berakhir. Tetapi virus corona ini akan terus bertahan beberapa saat lagi, beberapa tahun lagi. Dan oleh sebab itu untuk menghadapi virus corona ini, maka dihimbau kepada semua manusia di dunia ini untuk siap menghadapinya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita tidak tahu di mana ada virus, karena virus ini tidak bisa kelihatan dengan mata jasmani. Tetapi saya percaya bahwa kita punya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita. Bahkan kita punya kuasa Allah yang akan menolong kita untuk kita menjalani kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab itu jangan takut, teruslah beraktivitas dan teruslah percaya
bahwa kita punya kuasa untuk menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, pada hari ini lewat mimbar ini saya sampaikan bahwa sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudara-saudara, kumpulkan keluarga saudara, ya, kumpulkan anak-anak saudara dan berdoa kepada mereka, tumpang tangan kepada mereka supaya mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka akan hidup dalam kuasa Allah. Dan dengan demikian maka keluarga kita akan diselamatkan dari situasi yang sulit pada saat-saat ini. Saudara-saudara, saya baca sekali lagi firman Tuhan ini supaya saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara-saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kuasa Roh Kudus turun ke atas kita semua, maka kita akan diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, ketika kita dilindungi, ketika kita disembuhkan, maka kita juga bisa menjadi saksi bagi orang lain. Kita bisa menolong orang lain, mendoakan mereka, membantu mereka, menguatkan iman mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita membawa orang-orang yang khawatir, yang takut, yang sedang menderita, kita menyaksikan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong mereka. Dan mereka mulai percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, malaikat-malaikat di surga akan bersuka cita dan bertepuk tangan. Bahkan bersorak-sorai. Karena kita bisa membawa orang lain dan menjadi saksi bagi mereka. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin meneguhkan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang sedang menyaksikan siaran ini. Bahwa pergunakanlah kuasa itu. Dan untuk memperoleh kuasa itu, kita hanya mendapatkannya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Maka marilah hari ini buka hati, kemudian izinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hati saudara. Supaya dengan demikian saudara memiliki kuasa Roh Kudus dan memiliki kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Dan dengan demikian maka saudara akan dilindungi Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Dan bahkan mungkin ada yang sakit, saudara pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara bisa menyaksikannya kepada orang lain di sekitarmu. Kemudian saudara membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu?
Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sembah. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Allah Bapa di surga. Kami undang hadirat-Mu, penuhi kami. Haleluya. Roh Kudus datanglah dan penuhi kami. Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Tuhan, kami percaya firman-Mu bahwa kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus turun atas kami dan kiranya Roh Kudus turun atas umat-Mu pada saat ini, supaya biarlah pada saat ini Roh Kudus memenuhi hati mereka, agar dengan demikian maka Roh Kudus akan memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka untuk dapat menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang membuka hatinya dan menerima Roh Kudus pada saat ini, maka hatinya akan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian akan diberikan kuasa untuk menghadapi dunia ini. Dan kami berdoa dengan otoritas dari Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir segala kuasa penyakit menular sedang merajalela dalam dunia ini. Penyakit menular yang ingin mendekat kepada kami dan ingin menguasai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dan kami hancurkan. Dan kami yakin dan percaya dengan demikian Roh Kudus akan menolong dan memberkati umat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hari kemenangan bagi semua orang percaya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena kami yakin bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus tetap berdoa bagi kami. Yesus tahu apa yang kami alami dan Yesus akan menolong kami sekalian. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di surga untuk menyediakan rumah Bapa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan dan pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat dan menyediakan surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Dan dengan kuasa Tuhan kami akan tetap hidup dalam dunia ini. Dengan kuasa Tuhan kami akan menjalani aktivitas kami. Dengan kuasa Tuhan keluarga kami akan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menyelesaikan ibadah pada saat ini, maka mulai besok dan seterusnya di rumah masing-masing Bapak Ibu tetap ya berdoa bersama-sama dengan keluarga dan minta
supaya seluruh keluarga kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Agar dengan demikian maka kita memiliki kuasa untuk hidup di dalam dunia ini. Yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.